Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo Kamis pagi memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk pemeriksaan kasus penembakan Brigadir Yosua yang terjadi di rumah dinasnya. Irjen Pol Ferdy Sambo tiba di Bareskrim pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kehadirannya guna memenuhi panggilan tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri. Pada awak media, dirinya menyatakan pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan keempat dalam pemberian keterangan kepada tim penyidik. Dirinya pun meminta maaf atas peristiwa yang terjadi di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Seperti diketahui, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan Baradae sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti dengan sangkaan pasal 338, Junto 55 dan 56 KUHP. Menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya, saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Sekian dan terima kasih. Ya, nyaris 1 bulan penyelidikan kasus penembakan Brigadir Yosua di rumah Irjen Sambo, polisi akhirnya menetapkan seorang tersangka pada 3 Agustus. Tersangka adalah ajudan Irjen Sambo yang lain, Baradae. Lalu apakah penetapan tersangka ini mampu menguak motif sebenarnya atas kasus yang disebut Menteri Mahfud MD bukan kriminal biasa? Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Jumat 8 Juli pada sore hari, Brigadir Joshua tewas dengan sejumlah luka tembak di rumah seorang jenderal polisi yakni Kadif Propam Polri saat itu, Irjen Ferdy Sambo. Polisi menyebut Brigadir Joshua ditembak oleh ajudan Irjen Sambo Baradae karena dipergoki melakukan pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo. Kasus penembakan. Sejumlah spekulasi muncul hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus yang melibatkan Komnas HAM. Usai tim khusus dibentuk, penyelidikan kasus penembakan Brigadir Joshua tidak hanya dilakukan polisi, tetapi juga Komnas HAM. Komnas HAM pun turun memeriksa sejumlah ajudan Sambo hingga kamera pengawas di lokasi. Salah satu hasil pemeriksaan Komnas HAM adalah mematahkan spekulasi bahwa Brigadir Joshua dibunuh tidak di rumah dinas Sambo. Komnas HAM menyebut CCTV kompleks rumah dinas Sambo memperlihatkan Brigadir Joshua datang ke rumah dinas Ferdy Sambo. Namun penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM tidak sepenuhnya diterima pihak keluarga Brigadir Joshua. Kuasa hukum Brigadir Joshua meragukan hasil pemeriksaan CCTV di lokasi. Komnas HAM tidak ada di situ. Komnas HAM itu harus bisa menunjukkan buktinya apa. Apakah bukti CCTV itu sudah diuji? Sudah diuji oleh digital forensik? Karena anak saya berkali-kali saya katakan, umur 9 tahun, sudah jago edit. Kalau kalian membuktikan nanti saya peragakan. Kasus penembakan Brigadir Joshua tidak lepas dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap PC, istri Irjen Ferdy Sambo. Selasa 2 Agustus, kuasa hukum istri Irjen Ferdy Sambo memastikan kepastian hukum atas laporan pelecehan seksual yang dialami kliennya. Kuasa hukum PC juga meminta perlindungan hukum karena PC sebagai korban perempuan. Sebagai korban tindak pidana kekerasan, klien kami itu sebagai korban punya hak. Haknya adalah untuk dilindungi, ditangani, dan juga pemulihan. Meminta kepastian agar supaya perkara ini ditangani secara utuh, transparan, termasuk juga runtutan, rentetan kejadian yang mendahului terjadinya tembak menembak.
Kasus penembakan Brigadir Joshua memang bukan kasus kriminal biasa dan hal ini diamini oleh Menko Polhukam Mahfud MD ketika menemui keluarga Brigadir Joshua. Maaf, ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar karena ada psikohierarki, ada juga psikopolitis. Jadi kalau seperti itu secara teknis penyidikan itu sebenarnya kelihatannya gampang. Nyaris 1 bulan sejak penembakan terjadi, polisi akhirnya menetapkan seorang tersangka pada Selasa 3 Agustus. Polisi menetapkan Baradae sebagai tersangka. Selamat malam rekan-rekan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian menyampaikan Baradae disangkakan pasal 338, junto pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baradae sekarang ada di Bareskrim di Pidum. Setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan. Tadi kan sudah saya sampaikan pasal 338, junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri. Merujuk pada pasal 56 KUHP yang mengindikasikan tersangka sebagai pembantu tindak kejahatan, maka bukan tidak mungkin tersangka lain akan ditetapkan oleh Mabes Polri. Brigjen Andi Rian sendiri mengatakan penyelidikan masih terus dilanjutkan. Tim Liputan CNN Indonesia.